Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dibesarkan saudara di dalam sebuah keluarga yang sangat sederhana. Tetapi saudara, ada nilai-nilai hidup yang sangat berharga, warisan yang sangat berharga yang diwariskan oleh orang tua saya kepada saya. Papa dan mama saya, saudara, selalu mengajak kami anak-anaknya untuk 1 kali seminggu mengadakan ibadah keluarga, di mana kami mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan bukan hanya itu saudara, ada satu hal yang sangat melekat di dalam hati saya yang diajarkan oleh papa saya. Yaitu setiap kali kami menghadapi pergumulan atau masalah-masalah di dalam hidup ini, maka papa selalu mengajak kami untuk berdoa. Saya masih ingat saudara, ketika saya SMP, pada saat itu saya sedang persiapan menghadapi ulangan umum. Dan pada saat itu kami mendengar ada keluarga kami saudara yang sedang sakit. Pada saat itu papa segera memberitahu dan mengumpulkan anak-anaknya yang 6 orang pada saat itu saudara, untuk kita sama-sama berdoa. Jadi saudara, sejak kecil saya ditanamkan dan diajarkan setiap kali menghadapi masalah, sebelum kita menceritakan masalah kita kepada orang lain atau minta bantuan kepada orang lain, maka pertama-tama datanglah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi saudara mengingatkan kepada kita bahwa tugas pertama dari kita sebagai orang tua adalah mengajarkan dan mendidik anak-anak kita untuk hidup mengasihi Tuhan. Dan saudara, kita dipanggil, diperintahkan sebagai orang tua mengajarkan hal ini berulang-ulang, terus-menerus kepada anak-anak kita di dalam setiap kondisi dan di dalam setiap kesempatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi sayang sekali, seringkali sebagai orang tua saudara, kita menganggap tugas pembinaan rohani atau mengajarkan nilai-nilai iman Kristen itu, kita anggap itu bukan tugas utama kita. Kita serahkan itu kepada gereja, kita serahkan itu kepada sekolah, kita serahkan tugas pembinaan iman dan kerohanian itu kepada pendeta, rohaniwan, dan guru agama di sekolah. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa tugas kita sebagai orang tua pertama-tama adalah mengajarkan bagaimana anak-anak kita hidup mengasihi dan mencintai Tuhan. Sedangkan saudara, sekolah dan gereja itu sebenarnya adalah mitra dan partner kita di dalam menjalankan tugas itu. Maka saudara, keliru sekali kalau kita sebagai orang tua berkata, tugas saya hanya menyediakan uang, mencukupi kebutuhan anak-anak saya, tetapi urusan tentang bagaimana belajar firman, bagaimana berdoa, bagaimana bersaat teduh, bagaimana mereka hidup mengasihi Tuhan, itu bukan tugas saya, tetapi itu adalah tugas gereja dan tugas sekolah Kristen untuk mengajarkan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bilangan Research Center saudara pernah mengadakan sebuah survei kepada kaum muda Kristen di dalam range usia 15 sampai dengan 25 tahun.
Survei ini saudara melibatkan 4.095 kaum muda Kristen yang tersebar di 42 kota di seluruh Indonesia. Dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kaum muda Kristen ini, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah, di dalam hidup Anda, siapa yang paling berperan memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus dan mengajarkan nilai iman Kristen di dalam hidup Anda? Menarik sekali saudara, dari hasil survei ini, dari 4.095 kaum muda Kristen yang menjawab pertanyaan ini, maka dikatakan 73,1% mereka mengatakan bahwa saya mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, dan memahami tentang nilai-nilai iman Kristen. Itu pertama-tama adalah dari ajaran dan didikan orang tua saya. Kemudian saudara, 10,6 responden mengatakan bahwa saya percaya Yesus, kenal tentang Tuhan Yesus, dan tahu tentang nilai-nilai iman Kristen. Itu dari pendeta dan penginjil di gereja. Dan 2,1% mengatakan bahwa saya kenal Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, dan tahu tentang iman Kristen. Itu adalah dari guru agama di sekolah. Saudara-saudara, hasil survei ini ingin menegaskan kepada kita betapa sentralnya dan betapa pentingnya peran orang tua di dalam kehidupan keluarga. Saudara-saudara, kita tidak mungkin mengharapkan anak kita hidup mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan jika kita sebagai orang tua tidak terlebih dahulu menjadi teladan, menjadi role model, mengajarkan dan mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mungkin saudara akan memiliki anak yang menganggap ibadah minggu, hari Sabat itu adalah sesuatu yang penting di dalam hidup mereka. Jikalau kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh teladan bahwa ibadah hari Minggu itu adalah sesuatu yang penting di dalam hidup ini. Kita tidak mungkin saudara memiliki seorang anak yang menganggap doa dan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sentral, sesuatu yang penting di dalam hidup ini. Kita tidak mungkin memiliki seorang anak yang di dalam dia menyelesaikan dan melihat berbagai macam masalah-masalah hidup ini selalu dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin kita memiliki anak seperti itu jikalau kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh dan teladan bahwa doa dan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat sentral, sesuatu yang esensial di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pepatah bijak mengatakan kita tidak bisa memilih di dalam keluarga seperti apa kita dilahirkan, tetapi kita bisa memilih keluarga seperti apa yang kita bentuk. Kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin kita untuk mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh mewariskan teladan dan warisan iman yang berharga kepada keluarga dan anak-anak kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.